Jadi kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi ya teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua pembicara kita pada malam hari ini. Ada Pak Effendi, ada Ibu Debbie, ada Ibu Yeni. Terima kasih banyak. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Diinformasikan bagi seluruh peserta supaya yang memiliki pertanyaan ya, kalau memang tidak punya ya jangan dipaksakan, bagi yang punya saja. Bisa menuliskan dalam kolom chat dan jangan lupa namanya dan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Oke? Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Bisa dong langsung bertanya di sini aja ya ke tempat chat. Oke, kepada Kak Peter Karyang, maunya secara langsung ya. Iya. Oke, kepada Kak Peter Karyang, kami persilakan. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Debbie ya. Oke. Karena kan ini kita yang lain di sini kan masih banyak yang single ya Ibu ya. Saya mau bertanya untuk tentang pernikahan Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, biasa yang saya temui di setiap gereja, baik dari, karena kan saya kan dari gereja lokal ya, saya tidak tahu kalau di gereja-gereja lainnya. Biasanya kalau janji pernikahan itu di depan altar, itu pernikahan sekali seumur hidup, dan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di akhir-akhir ini yang banyak yang saya lihat juga ya, bagi orang-orang Kristen yang sudah menikah tapi bercerai, tapi menikah lagi dan diberkati oleh gereja. Nah, menjadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kejadian ini? Apakah diperbolehkan oleh gereja tersebut atau tidak? Itu aja pertanyaan saya, Bu. Baik, tentu saja ini menggelisahkan hati Peter ya. Terima kasih pertanyaannya dan juga mungkin menggelisahkan hati kita semua yang lain. Tapi saya mungkin lebih banyak akan tinjau dari sisi psikologinya, dan jikalau dari segi latar belakang pembahasan firman atau gereja seperti yang tadi Peter singgung, barangkali bisa langsung ke Bang Effendi ya. Silakan Bang Effendi. Makasih Dek Debbie. Baik teman-teman ya, gimana ya? Pertama saya kira kita harus menerima bahwa meyakini pertama sekali. Jadi ketika kita berbicara perceraian, saya kira ada beberapa proses argumentasi yang harus kita bangun. Pertama, Alkitab tidak pernah secara eksplisit mengajarkan bahwa solusi terhadap pernikahan yang tidak berfungsi baik adalah perceraian. Setuju ya? Sampai sini setuju kan ya? Jadi Alkitab nggak pernah tuh bilang gini, udah kalau kamu nggak cocok cerai gitu. Setuju ya? Oke. Nah, yang kedua, ada banyak hal yang dilarang Tuhan yang manusia tetap melanggarnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya, iya. Setuju ya? Setuju Pak, setuju. Maka kita harus melihat perceraian itu dalam kacamata itu. Tuhan mengatakan kepada saya, misalnya nih, kamu jangan sombong. Wah, saya sering banget sombong tanpa saya sadari misalnya. Nah, saya melanggar nggak? Melanggar. Gitu. Nah, jadi saya melanggar apa yang Tuhan larang. Saya melakukan apa yang Tuhan tidak ingin lakukan. Nah, maka karena itu
kita melihat bahwa akhirnya ada banyak sekali hal-hal yang dengan sangat kita sayangkan, kita membuat pilihan yang berlawanan, yang bertentangan dengan kehendak-kehendak Tuhan. Nah, dalam kasus perceraian, ada satu sisi lain yang kita juga terima. Nah, ketika mau menikah, apa yang membuat pernikahan terjadi? Nah, itu dulu. Dari sisi kacamata manusia, saya tanya dulu nih. Karena apa? Kenapa ada seorang laki-laki dan perempuan bisa menikah, bisa membangun keluarga? Kenapa kira-kira? Karena ada kesepakatan, setuju nggak ya? Bahwa kesepakatan itu didasari karena kasih, karena cinta, kayak Kak Yeni dan lain-lain. Ada juga dia karena dijodohkan, macam-macam penyebabnya. Tapi akhirnya mereka sepakat, mau gitu. Kan nggak bisa orang menikah kalau nggak mau. Ya kan? Ada orang nggak mau menikah, akhirnya bunuh diri dia. Ya udah nggak jadi menikah. Ya kan? Jadi pernikahan itu dalam semua tingkatannya akhirnya ada kemauan, ada kesetujuan dari antara kedua belah pihak. Nah, jadi esensi pernikahan itu adalah Tuhan memberkati kesepakatan dua orang manusia, laki-laki dan perempuan, untuk membangun keluarga. Ya. Mereka sepakat, Tuhan menuntun kesepakatan itu dan Tuhan memberkati kesepakatan itu. Nah, gereja adalah institusi yang merefleksikan persetujuan Tuhan atas kesepakatan itu. Nah, kemudian gereja juga sebagai sebuah institusi. Jadi gereja itu kita lihat dari beberapa sisi. Gereja di sisi lain sebagai sebuah institusi spiritual, ya, institusi rohani, tapi diakui oleh negara paling tidak, ya kan, di Indonesia. Jadi kalau mau mengajukan surat, kan akte perkawinan, salah satu kalau dia orang Kristen maka dia diminta untuk membawa surat nikah dari gereja, betul kan ya? Jadi surat perkawinan itu menjadi salah satu syarat administratif untuk pencatatan sipil sebuah perkawinan. Nah, jadi ketika kedua orang ini tidak bisa lagi ditolong untuk menyepakati atau untuk menjaga kesepakatan mereka, maka sebetulnya yang membuat mereka bercerai itu bukan gereja. Kedua orang inilah. Jadi perceraian itu mau disetujui atau tidak disetujui gereja pasti akan terjadi sendirinya. Gitu. Pasti akan disetujui dengan sendirinya. Nah, disinilah saya rasa kompleksitasnya terjadi, kompleksitasnya. Nah, di dalam banyak isu perkawinan sekarang, kemudian kedua orang ini cerai. Cerai ini di depan pengadilan. Ya kan nggak ada kalau upacara gereja perceraian kan nggak ada nih. Setahu saya belum ada. Misalnya gini, pendetanya panggil terus dibilangkan, oke, dengan ini kalian resmi saya ceraikan, kan nggak ada nih. Nggak pernah ya? Betul nggak? Ada yang pernah kalian tahu nggak gereja dengan resmi melakukan upacara perceraian? Enggak ada Pak. Nggak ada ya? Setahu saya juga belum ada. Mudah-mudahan nggak usah ada deh. Nah, jadi perceraian mereka kemudian adalah perceraian secara hukum. Jadi mereka pergi ke pengadilan dan mereka cerai. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau satu dari antara mereka ini mau menikah lagi, apa sikap gereja? Nah, itu yang banyak sekali menjadi pertanyaan orang sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya dari sisi perceraian, saya mengatakan Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian. Keinginan Tuhan yang paling mendalam bagi semua perkawinan adalah perkawinan itu akan langgeng sampai maut memisahkan mereka. Itulah visi kedua orang ini ketika mereka berjanji kan. Nah, tapi kadang-kadang saat mereka menyerah. Ya kan, mereka menyerah di tengah jalan dan akhirnya perceraian itu terjadi. Nah, apakah perceraian itu baik? Ya, saya selalu mengatakan bahwa perceraian itu bukan ideal. Tetapi kadang-kadang misalnya begini, kalau si laki-laki terus-menerus melakukan eksploitasi fisik kepada istrinya,
dan dia sama sekali tidak mencintainya lagi, terus-menerus memukul, maka pada hakikatnya perkawinan itu walaupun tidak diceraikan, dia sudah tidak lagi menjadi sebuah perkawinan. Karena perkawinan itu di dalamnya harus ada cinta, ada tanggung jawab, ada komitmen. Nah, ketika satu dari antara tiga ini tidak dipelihara dengan baik, maka sebenarnya secara de facto pasangan itu sudah tidak lagi menikah. Misalnya gini, jadi yang satu nggak saling mencintai lagi, nggak ngomongan bertahun-tahun. Nah, itu bukan perkawinan. Walaupun mereka satu rumah, walaupun mereka saling berada di tempat yang sama. Jadi perkawinan itu sebetulnya ketika dia menikah, maka seluruh ritual-ritual itu hanya institusionalisasi dari sebuah komitmen. Jadi kalau nggak ada cinta, nggak ada tanggung jawab, nggak ada komitmen, maka sebetulnya perkawinan itu bukan lagi sebuah perkawinan. Gitu. Jadi sayang. Nah, bagaimana dengan gereja sebagai institusi sosial melakukan pemberkatan atas pernikahan yang dokumen perceraiannya pun tidak terpenuhi? Wah, ini agak repot ya kalau menurut saya. Jadi memang kalau sebaiknya sebagai administrasi gereja, kalau mereka datang dan mereka, nah ini dia menariknya begini, kadang-kadang gereja ini kadang-kadang juga kita juga suka naif artinya begini, dia cuma nanya, kamu sudah pernah menikah? Terus dia bilang gini, belum, padahal dia baru cerai. Masalahnya dia cerainya di Kupang, lalu dia kawin lagi di Palembang. Nggak punya catatan apa-apa, masih muda, lalu ditanya, kamu udah pernah menikah? Belum. Betul, betul. Jujur, udah diberkati. Nah, kan repot ya. Nah, memang bagaimana melakukan verifikasi bahwa seseorang tidak pernah menikah atau tidak? Memang butuh kerja keras dari gereja kalau mau melakukannya ya. Jadi ada proses pemeriksaan, latar belakang yang baik dan seterusnya. Sehingga tidak dengan sembrono memberkati orang yang latar belakangnya nggak bisa diketahui dengan baik. Ya, tapi memang ya kalau dia bohong juga gimana? Susah kan ya. Nah, disinilah memang kita ada banyak kecolongan-kecolongan sih kalau menurut saya. Nah, tadi ada yang nanya tentang KDRT. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong pernikahan om dan tante kita yang mengalami KDRT dan selingkuh? Waduh. Pertama dia KDRT dan selingkuh. Biasanya selingkuhnya dulu kali adu-adu KDRT. Saya nggak tahu mana duluan. Nah, pertama sebenarnya nanti mungkin Kak Debbie bisa cerita ya. Pernikahan itu hanya bisa ditolong kalau dua-dua ingin menyelamatkannya. Jadi kalau satu nggak mau menyelamatkannya, dia nggak bisa tertolong. Nah, boleh saja istrinya misalnya terus-menerus setia menunggu. Boleh, asal dia sabar dan kuat. Dan dia tahu bahwa resikonya dia akan terus-menerus disakiti. Nah, kalau dia tahan, itu luar biasa. Berarti dia sebenarnya sedang bersama dengan seorang laki-laki yang bukan lagi sebetulnya pasangan dia yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Jadi it's very painful ya, menyakitkan sekali kalau dia setia. Gitu. Nah, tapi saya ingat ada satu sepasang suami istri, mereka dulu waktu mahasiswa sangat sungguh-sungguh melayani pengurus sama-sama, melayani luar biasa setelah menjadi alumni juga, bermisi bagus. Lalu sesuatu terjadi dan mereka ada dalam krisis dan akhirnya mereka memang bercerai karena si satu di antara mereka itu sama sekali tidak bilang saya nggak mau lagi. Nah lalu yang satu lagi datang bilang terus gimana? Saya bilang begini, waktu kamu menikah karena dia mau menikahi kamu. Nah, sebenarnya sekarang pun, tanpa keputusan pengadilan pun, kalian sudah bukan lagi suami dan istri secara ideal. Jadi de facto, kalian tidak lagi suami istri, karena dia tidak mau lagi. Dia tidak mau bertanggung jawab sama kamu, dia tidak mau mengasihi kamu, dia sudah terang-terangan
menunjukkan sama kamu bahwa dia sudah bersama-sama dengan orang lain yang menjadi pasangannya sekarang. Nah, ini memang sangat menyakitkan. Ini adalah sebuah potret yang sangat menyakitkan yang kita harus gumulkan. Kadang-kadang salah satu yang harus kita lakukan adalah kita akhirnya melakukan apa yang disebut dengan menolong mereka yang cerai. Nah, itu nanti Kak Debbie yang cerita, ya. Kalau akhirnya mereka terpaksa harus bercerai, maka kita harus menolong mereka untuk bercerai dengan cara yang terhormat. Anaknya dipikirin, ya, bagaimana mereka harus mempertimbangkan itu. Dan ini sangat tidak menyenangkan, ya. Ini bukan sebuah pelayanan yang menyenangkan, tapi lebih baik kita mencoba menolong mereka. Jadi ibaratnya sebuah kapal karam ini, ya kan? Nah, sekarang saya kasih analogi kapal. Waktu kapal dibangun, apakah kapal itu direncanakan untuk karam? Enggak kan? Kan nggak ada orang membangun kapal dengan cita-cita nanti satu waktu di tengah laut ini pasti akan pecah nih. Enggak. Dia didesain untuk tidak karam. Tetapi ketika karam, maka apa yang dilakukan? Dia melakukan yang namanya rescue. Menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Itulah pilihan yang terburuk. Atau pilihan terbaik dalam situasi yang buruk. Dan demikian juga perceraian. Ya. Kalau masih ada yang tersisa yang harus diperbaiki, itu yang kita jaga. Suatu hubungan pasti ada berkelahinya kan. Jika kedua-duanya sama-sama nggak ada yang saling mengalah, sama-sama egois gitu, pasti hubungannya makin tegang. Gimana mengatasinya? Pantas dipertahankan? Wah, mereka butuh pertolongan. Itu urusannya Kak Debbie nanti itu. Ya, jadi mereka nggak cocok gimana ya? Membangun kecocokan, membangun komunikasi dan lain-lainnya. Apakah diperbolehkan? Saya sudah bilang tadi, menurut saya Alkitab tidak pernah. Ya. Nah, ini ada orang yang bertanya. Nanti merespon dari sisi counselingnya ya, dari sisi psikologinya. Bang, bagaimana pandangan Abang terkait adanya budaya menjadikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang mahal sehingga menjadi hambatan atas persiapan pernikahan dan tak jarang dalam fase persiapan pernikahan. Iya, nah ini dia. Banyak ya beberapa culture yang sangat mahal. Pertama saya pikir saya pernah melihat ada beberapa pasangan yang punya keberanian untuk melawan arus budayanya. Ya, jadi mereka menjelaskan dengan baik apa yang menjadi sudut pandang mereka, bahwa kalau mau memenuhi semua tuntutan-tuntutan adat itu mereka tidak sanggup. Akhirnya mereka bilang, kami mau, tetapi kesanggupan kami hanya sekian. Ya. Kalau memang ini tidak memungkinkan, maka izinkan kami menikah dari gereja, maka pemenuhan adatnya kami tidak bisa penuhi. Nah, mereka cukup berani untuk menyampaikan itu. Iya. Saya berhenti dulu, ya. Nanti ada pertanyaan, ya tadi perceraian, apakah boleh menikah lagi? Nanti saya jawab. Mungkin Kak Debbie bisa menambahi dari perceraian dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perceraian sebelum perceraian. Jadi konflik-konflik dalam keluarga, bagaimana ya? Silakan. Terima kasih Pak Effendi untuk jawaban dari setiap pertanyaan, dan kepada seluruh peserta, jika ada pertanyaan yang tidak sempat terjawab, nanti akan di-share di IG Komplis atau melalui WA. Jadi malam ini kita maksimalkan beberapa pertanyaan supaya waktu kita jangan terlalu panjang ya. Oke, pada Ibu Debbie dan Kak Yeni, jika ada tambahan dari pertanyaan tadi, saya persilakan. Siapa dulu? Yeni mau bicara? Oke. Saya tambahkan sedikit tentang omnya sama tantenya yang tadi ada KDRT. Gitu ya. Prinsip kita menolong orang lain adalah kita menolong ketika orang lain mau ditolong. Gitu ya, kepada si om yang saya asumsinya si om yang melakukan KDRT ya, walaupun ada istri yang melakukan KDRT kepada suaminya gitu. Asumsi si om yang melakukan.
Nah, orang yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan lainnya, sebenarnya adalah orang yang memiliki disorder atau gangguan, ya, sedikit atau banyak itu akan bisa di-assess atau bisa dievaluasi lagi. Jadi sebenarnya itu membutuhkan pertolongan orang lain, intervensi atau campur tangan orang lain. Jikalau di dalam psikologi itu sebenarnya membutuhkan terapi. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk duduk kemudian diberikan pertolongan, kecuali si orang tersebut dengan rela untuk mau ditolong, gitu ya. Dan kepada si tante yang menjadi korban, nah itu tadi, seberapa sanggup dia dan seberapa bagaimana dia memandang pernikahan itu. Dia yang sebagai korban dan bagaimana dia bisa berbicara, seberapa yakin dia akan bisa berbicara kepada suaminya, menolong suaminya untuk pelan-pelan melihat itu sebagai satu masalah, meyakinkan suaminya untuk dia mau ditolong, dan seterusnya. Jadi boleh melibatkan orang ketiga biasanya kalau sudah sampai pada tahap ini. Jadi kalau tidak, biasanya masalahnya akan berputar-putar di situ saja. Karena biasanya begitu memukul misalnya atau kekerasan yang lain, si pelaku akan menyesal, kemudian minta maaf, kemudian nanti 1-2 hari tenang. Dan itu akan berulang lagi. Kemudian minta maaf, menyesal, itu berulang lagi. Jadi memang itu harus diselesaikan. Ya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sikap kita untuk meyakinkan diri bahwa menikah itu penting. Karena kemapanan terkadang membawa kita ke pemikiran tidak butuh orang lain. Tapi saat keluarga mendesak, kita tidak bisa melawan. Nah, sebetulnya kenapa orang menikah? Salah satunya karena kita merasa butuh. Sama seperti Adam. Nah, Adam merasa tidak dia butuh. Dia merasa butuh. Ketika dia melihat pasangan, dia memanage Taman Eden itu, dia melihat, oh si kambing, ada tuan kambing dan ada nyonya kambing, ada bapak kambing, ada ibu kambing. Loh, saya kok sendirian? Gitu. Jadi dia mulai merasa butuh. Jadi selain inisiatif Allah, Adam pun merasa butuh. Nah, kalau kita belum merasa butuh, nah itu yang perlu kita koreksi. Maksud saya evaluasi. Kita periksa, apa yang membuat saya tidak butuh ya? Apakah panggilan saya untuk panggilan sendiri? Atau memang panggilan untuk menikah, cuman saya masih menutup hati? Gitu ya. Nah, saat keluarga mendesak, barangkali itu menjadi momen kita mau terbuka untuk memeriksa itu dengan serius, mempertimbangkan itu dengan serius ya. Kenapa kita merasa belum butuh? Jangan-jangan benar ketakutan kita bahwa kita hanya merasa mapan dan tidak perlu orang lain dan takut bersama dengan pasangan akan ada banyak gesekan yang kita tidak sanggup handle. Ya, kita akan banyak terganggu. Kita tidak mau, kalau ini saya rasa perempuan ya, Dina saya anggap perempuan ya. Kita akan jadi ibu, kita akan jadi mama, kita akan jadi istri. Wah, itu repot sekali ya. Multitasking banyak, that's overwhelmed, saya nggak bisa. Nah, misalnya, jangan-jangan kita lebih optimal dipakai Tuhan bila kita sendiri. Nah, jadi itu panggilan sendiri atau panggilan menikah, itu kan pertimbangan yang harus serius kita pikirkan, doakan, gumuli, gitu ya. Ada lagi nggak yang untuk saya ya, biar sekalian? Kak Debbie mau tanya, lebih baik menikah dengan seseorang yang patuh kepada Kristus, tapi kita nggak ada perasaan suka, atau kepada orang lain yang kita sukai meskipun dia tidak terlalu patuh. Nah, ukuran seberapa patuh ini seperti apa ya? Yang jelas dua-duanya itu sama-sama penting. Kepatuhan kepada Tuhan itu penting, dan rasa suka kita itu biasanya juga menjadi modal, menjadi kekuatan, menjadi energi untuk kita sanggup menerima dia, sanggup melewati waktu-waktu yang susah dengan dia, sanggup menerima kelemahan-kelemahan dia. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kita bilang dia tidak patuh kepada Tuhan, patuh yang seperti apa? Dan apa ukurannya? Apakah kita? Waktu kita bilang, misalnya dia nggak selalu datang tepat waktu jemput aku misalnya. Nah, kita sedang bilang dia tidak patuh kepada Tuhan,
atau waktu dia tidak mengizinkan saya mengerjakan ini itu, padahal saya yakin itu dari Tuhan. Nah, dia tidak sedang tidak patuh kepada Tuhan. Nah, mungkin boleh dijelaskan apa maksudnya tidak terlalu patuh. Ya, yang jelas patuh kepada boleh silakan. Ini dari Halo Kak Debbie. Iya. Halo Meli. Iya. Jadi yang saya maksud itu tidak patuh, contohnya ya dia tidak mau ke gereja kayak gitu. Dia di konsep dia itu yang penting aku baik, tapi tidak ke gereja yaitu urusan pribadiku kayak gitu katanya. Terus tidak apa ya, relasi dengan Tuhan yang menurut yang aku lihat gitu, contohnya berdoa itu jarang kayak gitu. Jadi apalagi untuk komunitas juga kurang tertarik gitu. Jadi dia lebih tertarik dengan dunianya kayak gitu. Ya, terima kasih ya Meli untuk penjelasannya lagi. Nah, ini sebetulnya keputusan-keputusan yang pertimbangan-pertimbangan yang cukup prinsipil gitu ya, dan akan sangat mengganggu di dalam pernikahan. Kalau sebelum pernikahan, waktu masih masa berpacaran, itu tidak dibicarakan, itu tidak disepakati dengan tuntas. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nanti yang penting aku sayang, yang penting aku cinta. Nanti gimana-gimana di depan pasti akan ada perubahan lah. Masa sih manusia nggak berubah? No, anggap saja dia tidak berubah. Jadi bagaimana? Nah, sekarang pertimbangkan, saya sanggup nggak ya hidup dengan orang yang seperti ini? Hidup dengan orang yang tidak ke gereja. Iman saya bertumbuh nggak ya? Saya akan terus bisa semakin intim nggak ya? Semakin dekat dengan Tuhan nggak ya? Hubungan saya akan semakin memuliakan Tuhan nggak ya? Menikah dengan orang yang seperti ini. Jadi saya rasa itu berlaku umum untuk apapun pertimbangan-pertimbangan yang kita lihat dari calon pasangan kita. Ya, termasuk tadi tidak ke gereja, persekutuan apa tadi yang Dina sebut itu semua, persekutuan tidak penting buat dia. Nah, sekarang tanya kepada diri kita. Sanggup nggak kita? Jadi jangan pikir dia akan mau nanti itu. Nanti saya agak desak-desak. Nanti saya akan doakan. Betul, kita akan doakan. Tapi pertanyaannya, kita kembalikan, dan itu sangat personal. Kita sanggup nggak? Kalau sanggup, nah, on your own risk gitu loh. Itu dengan semua resiko kita akan tanggung sendiri. Jadi kita tidak bisa komplain nanti ke depannya bahwa itulah kamu sih nggak mau berubah. Enggak ya. Itu dengan pertimbangan yang sangat matang dan dewasa. Itu sudah dibicarakan, kita pertimbangkan, dan kita sudah merasa kita sanggup, makanya kita putuskan. Saya rasa Irina. Meli. Iya Bu, jadi sebenarnya kan kalau ada situasi kayak gitu, yang satunya kita suka tapi diberatkan dengan prinsip dia yang kayak gitu. Terus yang satunya ya dia patuh, kita lihat, tapi nggak tahu kenapa kita nggak ada rasa suka gitu. Jadi kayak kita udah coba, menumbuhkan rasa suka itu pun kayak susah kayak gitu. Jadi kayak sebuah dilema yang satu ada plusnya, plus minusnya, satu lagi juga kayak gitu. Jadi berarti dua-duanya kayak enggak gitu ya, Bu? Mungkin ambil waktu ya, bisa ambil waktu untuk mempertimbangkan itu, tidak sebentar, tidak seminggu, 2 minggu, bahkan juga mungkin tidak sebulan, 2 bulan. Jadi kasih waktu, kalau kamu masih ragu-ragu, take your time, gitu ya. Jangan ambil keputusan, ajaklah juga orang-orang yang kamu rasa lebih dewasa secara rohani, atau orang tua untuk mempertimbangkan. Jadi buka telinga lebar-lebar untuk mempertimbangkan banyak sisi ya dari keluarga kedua orang tersebut juga, kemudian apa pandangan-pandangan hidupnya, kita pertimbangkan semua. Jadi memang pelan-pelan ya, karena ini sangat menentukan bagaimana kita ke depan. Jadi tujuan hidup kita, dengan siapa kita menjalani itu kan, kita cari teman seperjalanan. Jadi itu teman seperjalanan sangat menentukan bagaimana kita akan bahagia tidak, akan sanggup enggak kalau ada jurang, kita akan ditolong enggak. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang
harus kita dapatkan jawabannya dengan mantap gitu ya, tidak ragu-ragu, ntar bisa kok itu. Jangan pernah ada seperti itu. Oke. Atau juga Oke, barangkali terima bisa kasih. dengan Bang Effendi atau Yeni. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Debi, makasih Kak Meli untuk partisipasinya, sangat semangat sekali ya. Dan mohon maaf untuk pertanyaan teman-teman yang lain yang belum sempat dijawab, berhubung waktu kita sudah sangat singkat. Dan kami umumkan bahwa tim komunitas Kristen akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya melalui IG ya, dan nanti akan diurus oleh tim komunitas Kristen. Dan yang terakhir sebelum kita boleh minta tolong satu saja untuk klarifikasi. Ya, karena ada pertanyaan. Ya, jadi ada pertanyaan sini, apa artinya? Nah, waktu saya mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, ya, itu bukan berarti saya mengatakan bahwa semua laki-laki dan semua perempuan setara dan cocok untuk menjadi pasangan kita. Jadi, tapi yang saya maksud di situ adalah dalam konteks harkat dia di hadapan Tuhan sebagai manusia, laki-laki dan perempuan itu setara. Ya, jadi dalam konsep menjadi pasangan yang seimbang tidak berarti bahwa asal dia perempuan pasti seimbang, juga bukan. Atau dia kan itu. Saya kira mau klarifikasi itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi untuk klarifikasinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain, mohon maaf ya, belum sempat dijawab, nanti akan disusul dengan cara lain. Dan satu yang paling terakhir untuk Kak Yeni Hutapea, tadi ada pertanyaan peserta yang menyatakan bagaimana untuk solusi dari perselingkuhan dalam pernikahan. Nah, saya merasa bahwa tadi Kak Yeni dalam materinya itu ada sesuatu yang luar biasa. Pada Kak Yeni, saya persilakan. Terima kasih ya. Ya tadi saya ada siapkan tentang itu ya. Jadi kita itu sejak pacaran, kita lihat banyak perselingkuhan, dan karena abang juga banyak melayani orang-orang yang selingkuh gitu ya. Dan kadang hamba Tuhan juga banyak yang selingkuh. Bukan hanya orang awam, tapi hamba Tuhan juga banyak yang selingkuh. Jadi kita komitmen ya. Kalau kita cekcok, ada masalah, kita tidak boleh sharing kepada lawan jenis. Kita tidak boleh sharing ya, karena biasanya perselingkuhan itu karena merasa dekat dulu gitu ya. Ya, merasa dekat dulu, akhirnya timbul rasa dan akhirnya ini. Jadi itu komitmen kita. Jadi mungkin masing-masing pasangan punya komitmen, tetapi itu komitmen kami gitu. Kalau ada cekcok ya, kalau udah kakak rohani atau yang sudah tua gitu ya, atau pendeta, kita boleh sharing ya masalah kita. Tapi teman dekat, misalnya apalagi mantan gitu ya, nggak boleh ya. Itu jelas banget supaya perselingkuhan tidak terjadi, karena perselingkuhan yang paling banyak akhirnya cerai tidak terhindarkan begitu ya. Itu dari saya ya gitu. Oke. Terus ada pertanyaan ya Dek ya, tentang dari Kelvin Pasaribu ya, tentang kekurangan saya ya. Saya punya kekurangan kurang pendengaran ya. Dan memang sampai kita nggak kenal pun ya, saya benar-benar nggak bisa mendengar dengan baik gitu ya. Saya benar-benar nggak pede, hidup dengan ketakutan gitu ya di dalam pergaulan begitu ya. Tapi puji Tuhan ketika menerima Tuhan Yesus gitu ya, saya pede gitu ya. Saya percaya diri ya. Saya dengan memohon Tuhan punya rencana buat saya. Ya, saya memang benar tidak berharap untuk menikah dengan orang seperti dia gitu. Benar-benar tidak bisa bertemu dengan seperti itu. Dia hamba Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan dan punya pribadi yang luar biasa. Benar-benar nggak nyangka gitu ya. Tapi itu anugerah bagi saya ya. Jadi Tuhan Yesus anugerah yang pertama, dan nggak nyangka ketika saya dekat dengan Tuhan sedemikian, Tuhan menuntun kita gitu ya. Ya, jadi itulah kesaksian dari saya gitu ya. Mungkin ternyata ada anak Tuhan memangnya yang sungguh-sungguh melihat wanita itu
jawaban dari Tuhan, bukan fisik, bukan juga yang lain, begitu ya. Oke, terus saya juga mau berbagi satu hal yang saya siapkan ya. Saya bilang saya sangat menikmati waktu dengan Tuhan, juga melayani Tuhan, ke gereja, anak-anak itu. Saya bukan pribadi yang sangat baik ya, bukan ya, tapi kasih kepada Tuhan itu memancar begitu saja gitu ya. Jadi waktu ibadah dengan Tuhan, berdoa, memuji Tuhan itu luar biasa bagi saya, indahnya gitu ya. Dan sekarang ternyata setelah menikah, punya keluarga, anak-anak, jadi ketika ibadah bersama dengan keluarga, itu sangat lebih menyukakan hati lagi, lebih indah lagi gitu. Ketika ibadah bersama dengan keluarga, sama-sama mengatakan, Bapa Engkau baik. Kita renungkan setiap momen di dalam keluarga itu, Bapa itu baik gitu ya. Jadi itu rasanya lebih indah daripada apapun gitu ya. Ibadah bersama keluarga, anak-anak memuji Tuhan, suami memuji Tuhan dengan kesungguhan, bukan karena paksaan. Ya, ternyata itu. Tapi tentu berbeda ceritanya, misalnya saya menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Mungkin saya sendiri justru tidak bisa lagi menikmati ibadah dengan Tuhan gitu ya. Oke, itu aja yang mau saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni Hutapea untuk sharingnya dan kita bersyukur. Dengan demikian, sesi tanya jawab kita sudah selesai dan untuk waktu dan sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Cinta. Terima kasih. Ya, bisa nggak nih? Iya, terima kasih Bapak Ibu, Kakak Abang yang sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Effendi, Bu Debi, dan Kak Yeni yang sudah sharing juga. Nggak nyangka ya ini bisa lewat dari jamnya, dan kami sebenarnya mengadakan seminar ini tiap bulan dan biasanya di hari Jumat minggu pertama. Jadi keep contact, bisa follow Instagram kami atau YouTube kami atau iya sih biasa kami di Instagram dan YouTube, nanti tinggal chat aja adminnya untuk tanya Instagram dan YouTube-nya apa. Dan ya udah sih, makasih banyak udah datang dan mengikuti sampai akhir. Kami nggak nyangka akan sebanyak ini yang datang, karena biasanya nggak pernah nyampe 100 orang, tapi ini lebih. Ya, kami minta dengan kasih Ibu Debi untuk menutup kita dalam doa. Ibu masih di mute. Baik, teman-teman, mari kita tutup persekutuan kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan bisa bersekutu bersama-sama, bahkan berdiskusi tentang topik yang sangat dekat sebetulnya dengan hidup kami, di mana kami pun ada di dalamnya. Tuhan, Engkau melihat pembicaraan kami, dan ada banyak hal yang kami bisa lihat, kami bisa dapatkan, mengerti, tapi ada banyak juga yang mungkin masih membingungkan kami. Tapi tolonglah kami Tuhan, setiap pribadi, Engkau yang memberikan pemahaman kepada kami. Engkau yang memberikan pengertian kepada kami. Engkau yang memberikan hikmat kepada kami untuk setiap pertanyaan-pertanyaan kami. Untuk setiap ketidaktahuan kami. Khususnya mengenai masalah pernikahan, berpacaran, teman hidup, pasangan, dan semua hal yang kami bicarakan tadi. Waktu kami tidak banyak untuk bisa membicarakan ini. Tapi Tuhan terus menolong kami. Di dalam waktu-waktu selanjutnya ketika kami mencari, maka biarlah Tuhan menjawabnya buat kami. Tuhan, kami khusus berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hadir, yang bergabung di dalam acara ini. Mereka datang dengan pergumulan mereka masing-masing.
tentang teman hidup, tentang pernikahan. Dan biarlah mereka mendapati bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka sendirian di dalam pergumulan mereka. Tuhanlah yang memberikan jawaban, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, Tuhanlah yang memberikan kesabaran, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Di masa-masa mereka mencari jawaban Tuhan, di masa-masa mereka menanti, di masa-masa mereka mempertimbangkan, dan juga kendala-kendala yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau yang Maha mengetahui, dan Engkau juga yang menolong setiap kami satu persatu. Bapa, terima kasih untuk pertemuan kami ini, untuk pembicaraan, untuk diskusi kami, untuk sharing, untuk pertanyaan, dan semua hal yang kami bisa lewati sama-sama. Kami berdoa juga untuk semua pengurus yang terlibat di dalam acara ini, di komunitas Kristen ini. Tuhan memberkati setiap mereka, Mardi dan semua teman-teman yang lain. Tuhan terus yang menolong mereka ketika mereka melayani kami, dan biarlah Tuhan terus juga melayani mereka. Mereka sungguh-sungguh merasa ditolong, dikuatkan, dan digembalakan oleh Tuhan. Sehingga mereka pun bisa dengan leluasa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak anak-anak-Mu yang rindu untuk terus belajar dan bertumbuh. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di penghujung hari ini, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan beri. Dan waktu istirahat kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus yang menjaga, melindungi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin nanti ada sesi ini kan ya, sesi dokumentasi akhir kita foto bersama. Nanti minta tolong sama. Jadi kalau bisa buka kamera biar kita bisa. Kak Gracia bisa ambil dokumentasi? Oke. Aku nggak bisa soalnya. Untuk semua peserta yang masih ada, boleh buka open video jika memungkinkan. Bentar ya. Oke, kita mulai. Betul. Sebentar, satu lagi. Oke. Sudah, ya? Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih untuk Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Thank you Kak Cita. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, saya matiin kamera jaringannya. Kak Yeni untuk sharingnya. Ya, izin pamit ya. Thank you. God bless you semuanya. Berkati.